Sosialisasi merupakan proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat dengan tujuan agar menjadi bagian dari masyarakat. Melalui sosialisasi ini, seorang individu menerima kebiasaan, nilai, norma, peran, perilaku, dan semua aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu ada pengertian sosialisasi. Pengertian sosialisasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosialisasi yang merupakan hasil dari interaksi antar manusia. Selama manusia masih berinteraksi, proses sosialisasi pun masih berlangsung. Berdasarkan tahapannya, proses sosialisasi seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun. Pada usia ini, seorang anak mengenal lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Anak mulai mengenal ayah, ibu, kakak, paman, bibi, nenek, dan kakek. Melalui sosialisasi primer ini, anak belajar tolong-menolong, toleransi, rela berkorban saat beribadah, jujur, dan menyayangi anggota keluarganya. Proses sosialisasi ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Hal ini karena anak akan menerapkan hasil belajarnya dalam keluarga ke dalam pergaulan di masyarakat. Proses sosialisasi primer merupakan dasar seorang melakukan sosialisasi sekunder. Kedua, ada proses sosialisasi sekunder, yaitu yang terjadi setelah sosialisasi primer berlangsung. Pada sosialisasi sekunder, seorang belajar memahami lingkungan di dalam keluarganya. Pada proses sosialisasi itu, masyarakat atau orang lain mempunyai peranan penting. Sosialisasi sekunder diterima melalui pendidikan di sekolah dan pengalaman hidup. Ketika seorang belajar menghormati guru, menyayangi sahabat, menghargai tetangga, pada saat itulah sosialisasi sekunder sedang berlangsung. Setelah sosialisasi primer dan sekunder, ada dua pola dalam pembentukan sosialisasi, yaitu yang pertama ada sosialisasi represif. Sosialisasi ini ditandai dengan adanya pemberian hukuman berat terhadap seseorang yang melanggar norma, akan tetapi tidak selalu dengan menggunakan kekerasan fisik atau tamparan. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk menuntut adanya kepatuhan dalam suatu norma yang ada. Yang kedua yaitu ada pola sosialisasi partisipatif. Proses sosialisasi ini yang berlangsung di dalam masyarakat, umumnya melalui media tertentu, bisa dengan media keluarga, teman sepermainan, media massa, ataupun sekolah. Lalu yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi sosialisasi seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan perorangan, lingkungan, serta motivasi. Yang ketiga yaitu ada fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian yaitu antara individu satu dengan individu lain yang memiliki kepribadian yang berbeda atau khas. Perbedaan ini dapat kita lihat pada tiap-tiap individu di sekitar kita. Walaupun ada beberapa kepribadian yang terkenal sama, namun pada kenyataannya mereka berbeda. Perbedaan kepribadian terjadi karena pengaruh beberapa faktor, yaitu yang pertama warisan biologis. Warisan biologis biasanya berupa bawaan dari ayah atau ibu, nenek, dan kakek. Pengaruh ini tampak pada intelijensi dan kematangan fisik seperti ciri-ciri fisik, tingkat IQ, bakat seseorang, dan sifat-sifat khas yang diturunkan oleh orang tua. Namun, warisan biologis mempunyai potensi untuk berkembang apabila dipengaruhi oleh pengalaman sosialnya. Yang kedua ada lingkungan alam. Perbedaan kepribadian dapat pula disebabkan oleh faktor lingkungan alam. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Nah, yang ketiga yaitu ada lingkungan sosial. Kelompok atau tempat ia bergabung dapat mengaruhi kepribadian seseorang, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan
memiliki nilai dan norma yang disosialisasikan oleh anggotanya. Oleh karena itu, sebagian besar kepribadian seorang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut.